Pada hari pertama, tim mendapatkan arahan dan dibagi menjadi beberapa bagian dan tahapan alur kerja yang dikerjakan. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pembuatan lubang, peletakan serabut kelapa, pembuatan pupuk, penutupan lubang dengan pupuk, penyiraman herbisida, dan yang terakhir penanaman bibit tanaman. Hari selanjutnya, tim menuju ke wilayah khusus untuk mengambil bahan untuk pupuk. Tim menggunakan beberapa personil untuk mengambil bahan supaya memenuhi kebutuhan dalam pengolahan pupuk. Selain mengerahkan tim yang beroperasi dalam pengambilan bahan untuk pupuk, terdapat tim yang melakukan pengukuran jalur untuk pelubangan yang akan ditanami tanaman. Ketika jalur sudah ditentukan, para anggota melakukan pelubangan menggunakan beberapa alat yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan sampai lubang tanaman memenuhi target yang sudah ditentukan, sehingga ketika tahap ini selesai, tim bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu penyiraman herbisida terhadap rumput liar yang ada di ladang. Sebelum melakukan kegiatan herbisida, tim penyiram akan melakukan pencampuran cairan dan air untuk penyiraman yang akan dilaksanakan, yang dimana campuran-campuran yang digunakan ini diharapkan dapat membunuh tanaman liar yang tumbuh dan mempercepat kegiatan penanaman. Ketika selesai melakukan pencampuran bahan semprot, maka tim penyiram langsung melakukan penyiraman herbisida ke seluruh bagian yang memiliki tanaman liar, sehingga tanaman liar akan layu dan mati secara merata, dan kegiatan ini dilakukan sebelum peletakan serabut kelapa ataupun penimbunan pupuk. Kegiatan selanjutnya, tim melakukan pengambilan serabut kelapa dalam kuantitas yang besar. Sabut kelapa dapat meningkatkan drainase tanah pada tanaman sekaligus membantu mempertahankan kelembapan di tanah yang cepat kering. Karena sabut terurai secara perlahan, seperti halnya gambut, sabut menciptakan kantong udara di dalam tanah yang memungkinkan kelembapan berlebih mengalir dari akar tanaman. Ketika sabut kelapa sudah sampai di lokasi peletakan, tim membagi personil untuk meletakkan sabut kelapa di setiap lubang tanaman yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelumnya. Ukuran sabut kelapa setidaknya harus sebesar lubang yang sudah dibuat tersebut, sehingga ketika dijadikan media tanam, bisa memberikan manfaat sesuai yang diinginkan. Jika sabut kelapa yang diangkut habis, maka tim yang melakukan pengumpulan sabut kelapa harus menyuplai kembali sabut kelapa yang diperlukan. Kegiatan ini akan terus diulangi sampai semua lubang yang dibuat sudah diletakkan sabut kelapa. Kembali pada tahap pembuatan pupuk, pupuk ini dibuat menggunakan bahan yang diambil yang sudah ditampilkan pada awal video. Pupuk ini terdiri dari beberapa bahan yaitu, bahan organik, serbuk kayu, mikroba, dan kotoran hewan. Untuk lebih lengkapnya, bisa cek video kami yang lain. Pupuk diaduk menggunakan mesin molen untuk mencampur semua bahan yang ada sehingga teraduk rata. Pupuk yang sudah selesai dicampur, akan diangkat ke dalam truk angkut dan dikirim ke lahan yang sebelumnya sudah dibuat lubangnya dan ditutup dengan serabut kelapa. Personil yang ada akan melakukan pemupukan secara merata ke lubang yang sudah diisi oleh serabut kelapa tersebut. Untuk pemupukan, masih mengikuti jalur yang sudah dibuat sehingga tidak ada lubang yang tertinggal ketika pemupukan berlangsung. Kerja sama tim di sini sangat penting karena ketika pupuk habis, maka beberapa personil akan mengambil kembali pupuk yang tersedia dan mengantarkan kembali ke titik terakhir di mana pemupukan berlangsung. Secara umumnya, pupuk memiliki fungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman serta memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam akan dapat meningkatkan kadar hara serta kesuburan, sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Selain pupuk, unsur media tanam juga sangat berpengaruh.
karena itu kami menggunakan serabut kelapa sebagai media tanam untuk kegiatan ini. Sekarang kita sudah memasuki tahap penanaman. Tanaman di sini sebelumnya sudah ditentukan berdasarkan jenis medan tanah yang ada. Terdapat personil yang menandakan jenis tanaman dan memberi label supaya ketika penanaman berlangsung, anggota yang lain bisa mengetahui wilayah tanaman apa saja yang harus mereka tanam. Saat penanaman berlangsung, polybag yang ada pada bibit harus dilepas terlebih dahulu supaya akar yang tumbuh dapat tumbuh dengan baik. Untuk penanaman bibit, jangan terlalu dalam dan tidak juga terlalu dangkal, karena asupan nutrisi yang diperlukan tanaman harus seimbang. Karena akan berimbas kepada tingkat kesuburan tanaman tersebut. Ini sengon.